Selamat pagi, dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ada yang bisa kami bantu? Sebelumnya, saya izin tanya, ini mau daftarin mereknya untuk kategori usaha umum atau UMKM ya, Pak? Baik, Pak. Mungkin Bapak bisa mulai dengan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Karena usaha Bapak kategori UMKM diperlukan 4 berkas utama, yaitu nama merek beserta logo, tanda tangan pemohon, surat rekomendasi UMKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas asli, dan surat pernyataan UKM bermaterai. Untuk surat UKM itu bisa diajukan ke Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik Pak, jika berkasnya sudah lengkap, Bapak bisa langsung ke website merek dgip.co.id atau bisa langsung ke kantor DJKI kalau sekiranya Bapak kurang paham atau terdapat kendala. Ya, sama-sama Pak. Pagi Bu, sebelumnya saya sudah menelepon CS untuk mendaftarkan merek dan saya juga sudah mengumpulkan berkas-berkasnya, tetapi saya ada kendala nih dalam pengumpulan di link ini. Apa sih bisa dibantu? Baik Pak, tentu bisa kami bantu. Nanti akan kami arahkan ke staf kami untuk membantu Bapak mengisi formulir untuk mendaftarkan merek Bapak di link kami. Terima kasih Pak. Oh baik, kalau begitu terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Pagi Bu. Pagi Bu. Selamat datang Bapak, Ibu, apakah ada kendala? Saya mengalami kendala ketika pengumpulan berkas-berkas di link DJKI saat mengajukan merek Bu. Apakah bisa dibantu ya? Oke, terkait pengajuan merek ya? Ya betul sekali, tadi seperti yang Bapak Ibu bilang, kami pendaftaran merek itu sudah melalui website dari kami sendiri, website resmi kami, yaitu merek.co.id. Nah, terkait prosesnya tersebut, itu perlu digarisbawahi nih, bahwa Bapak Ibu ini sudah melakukan registrasi akun di website kami. Nah, setelah Bapak Ibu ini mempunyai akun di website kami, baru bisa ke tahap selanjutnya. Oke, untuk tahapan pertama itu sebenarnya bisa dimulai dengan Bapak Ibu ini mendaftarkan akun terlebih dahulu di website kami. Nanti setelah punya akun baru bisa ke tahap selanjutnya, yaitu proses formalitas, di mana nanti semua berkas-berkas yang sudah Bapak Ibu siapkan ini akan dicek kelengkapannya. Kalau misalkan belum lengkap, nanti akan dapat notifikasi di website kami, karena kan Bapak Ibu sudah punya akun ya. Nanti akan ada notifikasinya jika berkas tersebut lengkap atau tidak. Nanti kalau misalkan tidak lengkap, bisa dilengkapi lebih lanjut ya, sesuai dengan deadline yang ditentukan nanti di pemberitahuan, seperti itu. Jika sudah lengkap, nanti Bapak Ibu bisa pertama itu mengecek dulu merek yang Bapak Ibu ingin daftarkan itu sudah dipakai oleh orang lain atau belum, sudah terdaftar atau belum. Untuk mengeceknya sendiri itu bisa melalui website kami, yaitu pdkiindonesia.dgip.co.id. Di situ bisa langsung ditelusuri lebih lanjut mengenai merek Bapak Ibu, nanti keterangannya apakah sudah ada yang terdaftar atau belum. Jika memang sudah ada yang terdaftar, berarti mau tidak mau Bapak Ibu harus menggunakan merek lain yang sekiranya memang unik, orisinil, dan tidak berniat untuk meniru merek lain, seperti itu. Nah, jika memang tidak ada yang terdaftar atau memang masih belum ada yang memakai nama merek tersebut, bisa langsung ke tahap selanjutnya. Oke, untuk tahapan selanjutnya itu bisa dimulai dengan menentukan apakah merek ini itu ingin didaftarkan oleh nama perorangan atau PT atau instansi gitu. Jika perorangan itu nanti
keuntungannya itu akan langsung didapatkan oleh orang tersebut, yaitu antara bapak atau ibu. Nah, kalau misalkan didaftarkan atas nama instansi tertentu, itu keuntungannya akan merek ini akan menjadi aset dari instansi tersebut. Kalau boleh tahu, ini ingin didaftarkan secara apa ya? Perorangan sih Bu. Perorangan ya, berarti perorangan. Baik, berarti nanti di keterangannya itu akan dipilih yang perorangan ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti Bapak Ibu di website ini akan diarahkan untuk menentukan kelas dari merek Bapak Ibu. Sebelumnya apakah Bapak Ibu ini tahu mengenai kelas itu apa? Belum Bu, apakah bisa dijelaskan? Belum ya. Jadi kelas ini tuh bisa dibilang tuh seperti klasifikasi merek Bapak Ibu ini termasuk merek untuk apa gitu. Kalau boleh tahu merek ini untuk apa ya Bapak Ibu? Merek ini untuk nama kafe Bu. Untuk kafe ya berarti. Kalau untuk kafe berarti nanti kelas yang dipilih itu berarti kelas nomor 43, yang dimana nanti kelas 43 ini khusus untuk jenis merek penyajian jasa kopi dan minuman dan makanan lainnya seperti itu. Tapi perlu dicatat nih, kalau misalkan nanti di kafe Bapak Ibu ini sekiranya ingin menciptakan produk kopi tersendiri atas nama kafe tersebut, berarti nanti perlu didaftarkan lagi terkait produk tersebut dengan kelas yang punya nomor yang berbeda, yaitu kelas untuk produk kopi gitu. Jadi otomatis kalau misalkan ingin mendaftarkan produk kopi juga, kelas yang didaftarkan itu ada dua. Kelas yang pertama itu untuk penyajian jasa minuman dan makanan. Kelas yang kedua itu untuk produk kopi tersebut, seperti itu. Nah, nanti setelah dipilih jenis kelasnya apa, Bapak Ibu ini nanti di website kami akan diarahkan untuk membayar. Nah, membayarnya ini karena Bapak Ibu ini termasuk jenis usaha UMKM ya, berarti pembayaran yang dilakukan itu sebesar 500.000 untuk per kelas gitu. Jadi nanti kelas yang Bapak Ibu pilih itu akan menentukan jumlah pembayaran yang diperlukan. Nah, setelah melakukan pembayaran, nanti akan diproses lebih lanjut oleh kami di JKI untuk pemeriksaan pemeriksaan di website dan juga pemeriksaan terkait merek itu apakah pantas untuk didaftarkan atau tidak gitu. Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Baik Bu, terima kasih. Saya mau bertanya, kira-kira untuk pengajuan merek ini berapa lama? Dan jika sudah berhasil mengajukan merek ini, apakah nanti sertifikatnya akan kita ambil sendiri atau melalui owner? Oke, sebenarnya ya Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Untuk proses lebih lengkapnya, pengajuan merek itu bisa berlangsung cukup lama. Itu bisa sekitar 9 sampai 18 bulan karena prosedur yang digunakan itu detailnya itu cukup panjang. Yang tadi saya sebutkan itu hanya tahapan saja yang sekiranya Bapak Ibu perlukan untuk saat ini gitu. Untuk tahap selanjutnya seperti pengajuan yang lainnya atau pengisian data ini, data itu jika ditotal lebih lanjut, tahap awal sampai akhir itu sekitar 9 sampai 18 bulan seperti itu. Nah, nanti hasilnya kalau misalkan berhasil daftar ya, mereknya itu akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya ini nanti akan diberikan notifikasi di website kami juga melalui akun yang sudah Bapak Ibu daftarkan sebelumnya. Kan Bapak Ibu sudah daftarkan akun kan? Nanti di akun itu akan ada notifikasi tentang daftar atau tidaknya merek Bapak dan Ibu. Kalau ada daftar nanti otomatis akan ada e-sertifikat yang bisa di-download seperti itu. Ya, terima kasih kembali. Semoga lancar dalam pengajuannya ya. Jika nanti ada kendala, boleh hubungi kami lagi.
the number one.